Tuhan Yesus itu dibunuh untuk menghapus dosa, ya. Katanya Kristen ini melucu. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Halo teman-temanku dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Rina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Oke teman-teman, kali ini saya ingin sharing dengan Anda ya, sesuatu yang baru teman-teman ya. Dimana kali ini saya ingin menanggapi, dengan kata lain ingin menjawab ya, ingin menjawab komentar ya ada di YouTube saya, dan saya lihat beberapa hal yang saya pikir saya harus bikinkan video khusus untuk menjawab itu supaya lebih clear ya teman-teman, bisa menjawabnya lebih apa ya, lebih terurai begitu ya. Kalau hanya saya jawab di komentar saja, di komen saja, itu tidak begitu bisa banyak bicara gitu ya, karena keterbatasan juga ya, harus ngetiknya banyak begitu kan. Tapi alangkah baiknya kalau tudingan atau pertanyaan dari sahabat-sahabat muslim khususnya ya, tentang video-video saya atau tentang materi yang ada di video saya, itu saya angkat ke sebuah video khusus gitu, supaya kita bisa sama-sama belajar dan saya bisa menjelaskan lagi secara mendalam begitu ya teman-teman, supaya teman-teman yang muslim ini akhirnya juga mengerti gitu ya. Nah itu maksud saya ya. Dan sebelumnya saya juga minta maaf kepada teman-teman semua setelah saya lihat ya, ternyata ada yang saya terlewatkan untuk tidak membalas ya komentar dari teman-teman, tapi saya tidak sengaja begitu, terlangkahi, ada yang terlangkahi begitu. Saya berusaha menjawab sebisa saya gitu ya, setiap komen-komen dari teman-teman. Tetapi setelah saya runtut sampai ke bawah ternyata aja banyak juga yang terlewatkan begitu ya teman-teman. Untuk itu saya minta maaf, dan nanti di lain waktu ya saya akan carikan waktu khusus untuk merespon dari tanggapan teman-teman semua ya, karena ada ratusan, dan kalau dari semua video ribuan komentar ya teman-teman ya, dan saya minta maaf jika ada di antara teman-teman yang terlewatkan begitu ya. So teman-teman, saya akan menanggapi dulu satu pertanyaan atau komentar ya, komentar dari seseorang namanya Mahmad S ya. Saya kira dari bahasanya ini dari Malaysia ya, Malaysia atau Singapura lah, tapi orang Melayu dari bahasanya ya teman-teman ya. Dia mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu dibunuh untuk menghapus dosa ya. Katanya Kristen ini melucu teman-teman ya. Jadi Tuhan Yesus dibunuh untuk menghapus dosa, bagi dia itu lucu begitu ya, lucu sekali gitu teman-teman ya. Nah sebenarnya ya saya sudah jelaskan panjang lebar ya di video saya, yaitu tentang apakah Yesus itu benar-benar mati disalibkan ya kan. Dan di video-video lain juga saya juga sering singgung tentang penyaliban Tuhan Yesus itu ya. Ya bagaimana ya teman-teman, sejarah itu tidak bisa dirubah ya. Fakta sejarah itu tidak ada yang bisa merubah begitu ya.
Alkitab itu adalah fakta sejarah, ya kan? Nah, bahkan penyaliban dan kematian Tuhan Yesus ini bahkan sudah dinubuatkan, ya, dinubuatkan 700 tahun teman-teman sebelum itu terjadi kepada para nabi sebelumnya, begitu, tentang kedatangan Sang Juru Selamat ini dan dia akan mati disalibkan, ya kan? Nah, contohnya di kitab Yesaya, ya, di kitab Yesaya 53 ayat 9 itu sangat jelas dikatakan, ya. Saya akan bacakan, ya. Di Yesaya 53 ayat 9 sampai 10 dikatakan di sini, orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik, ya. Jadi orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik dan dalam matinya ia ada di antara penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu daya tidak ada di dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan diri sebagai korban penebus salah. Ya, jelas sekali. Ya, ini tidak perlu ditafsirkan bermacam-macam lagi ayat ini. Ini sangat terang benderang, ya. Harus dipahami secara literal, ya. Karena dia bukan bahasa perumpamaan, ya. Ini bahasa yang sangat-sangat jelas, ya, bahasa nubuatan, ya, teman-teman. Nah, jadi ini digenapi bahwa di saat disalibkan, Tuhan Yesus di kiri kanannya adalah penjahat, seperti yang dinubuatkan di Yesaya 53 ini, bahwa di dalam matinya ia ada di antara penjahat, ya kan? Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ya, jelas bahwa ini adalah Allah yang menjadi manusia, ya. Dia tidak tersentuh oleh dosa, kudus, ya, kudus, ya, teman-teman, ya. Nah, apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, jelas sekali sudah dinubuatkan bahwa Yesus Kristus mati di kayu salib sebagai penebus salah untuk menebus Anda dan saya dari hukuman kekal, yaitu dari neraka. Ya, tanpa penebusan tidak ada keselamatan. Ya, tanpa pertobatan tidak ada penebusan, teman-teman. Ya, jadi ini bukan lucu, ya, yang teman dari Malaysia nih, ya, Malaysia, ya, ini nggak lucu sama sekali gitu. Tapi ini adalah real. Begitulah faktanya, begitu, ya. Jadi Anda mau membuat cerita yang lain atau versi yang lain tidak bisa, gitu. Karena Tuhan sendiri yang sudah menetapkan bahwa Dia datang sebagai manusia dan Dia mati disalibkan bagi penebusan dosa, ya. Oke, Anda bilang ngarang-ngarang gitu, ya. Ya, mengarang-ngarang, Rasul mengarang-ngarang. Ya. Paulus mengarang-ngarang. Sorry, ya. 700 tahun itu sudah dipatenkan dengan nubuatan, ya, bahwa Yesus Kristus mati, benar-benar mati, tidak diserupakan, teman-teman, sorry, ya, tidak diserupakan, tapi betul-betul dia mati di kayu salib bagi penebusan dosa, ya. Jadi maaf, firman mana yang ingin engkau dustai? Tidak ada, tidak bisa lagi, begitu. Karena sudah dinubuatkan 700 tahun sebelum itu terjadi. Jadi iblis sudah tidak punya kesempatan untuk membuat versi lain. Kalaupun dia buat versi lain, tidak akan berhasil. Karena nubuatan ini sudah digenapi secara akurat. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.